Bismillahirrahmanirrahim. Walamma fatahu mata'ahum wajadu bida'atahum ruddat ilayhim. Qalu ya abana ma nabghi hadhihi bida'atuna ruddat ilayna. ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير Walamma fatahu, dan tatkala mereka membuka mata'ahum barang-barang mereka, wajadu, maka mereka menemukan bida'atahum, barang yang untuk membeli. Maksudnya bid'ah itu adalah barang-barang yang untuk membeli, yang mereka telah serahkan kepada Nabi Yusuf, tapi ternyata dikembalikan ke karung-karung mereka lagi. Walamma fatahu, Nabi Yusuf telah mengembalikan uang-uang mereka ini di dalam karung-karung bahan makanan mereka ini tanpa diketahui mereka. Maksudnya supaya mereka ini bisa kembali lagi ke Mesir untuk membeli makanan lagi. Walamma fatahu, ketika mereka membuka mata'ahum barang-barang mereka, maksudnya barang-barang sini adalah barang-barang makanan yang dibeli di Mesir. Wajadu, maka mereka menemukan bida'atahum, barang-barang mereka yang untuk membeli, yang dibawa dari rumah mereka, ruddat, dikembalikan, ilaihim, kepada mereka. Qalu, mereka mengatakan, ya abana, hai bapak kami, ma nabghi, apa yang kami inginkan, apalagi yang kami inginkan. Hadhihi, ini bida'atuna, adalah barang-barang kita, ruddat, dikembalikan, ilaina, kepada kita. Wa namiru, dan kami memberi makan ahlana, kepada keluarga kami. Namiru itu dimaro, yamiru itu membeli makanan, nempur istilahnya. Wa namiru, dan kami membeli makanan ahlana, untuk keluarga kami. Wa nahfadhu, dan kami akan menjaga akhana, saudara kami Bunyamin. Wa nazdadu, dan kami akan mendapatkan tambahan kaila ba'ir, sebeban unta. Kaila ba'ir, muatan seekor unta. Jadi maksudnya kalau kami bisa membawa saudara kami Bunyamin ke Mesir, maka kami oleh Raja Mesir akan dikasih tambahan makanan satu muatan unta sebagai tambahan. Wa nazdadu, dan kami akan mendapatkan kaila ba'ir, semuatan unta. Dzalika, dikasih tambahan semuatan unta itu, kailun yasir, adalah takaran yang mudah bagi Raja Mesir. Maksudnya itu, jadi bagi Raja Mesir untuk menambah satu muatan unta itu mudah ya ayah, karena dia ini orang kaya. Jangan khawatir, nanti pasti kita ditambah. Qala Ya'qub mengatakan, lan ursilahu, sekali-kali aku tidak akan melepaskan dia, melepaskan Bunyamin, ma'akum, bersama kamu semua, hatta tu'tuni, sehingga kamu memberikan kepadaku, hatta tu'tuni, sehingga kamu semua memberikan kepada aku, mauthikon, janji teguh, minallahi, dari Allah, maksudnya atas nama Allah. Mauthikon, janji yang kokoh, minallahi, atas nama Allah. La tu'tunnani, pasti kamu akan mendatangkan kepada aku, bihi, dengan Bunyamin, illa ayyuhata, kecuali bila diliputi, bikum, dengan kamu semua. Maksud diliputi ini, kamu dikepung oleh ayyuhata, maksud kamu dikepung dengan masalah-masalah, sehingga kamu tidak bisa mendatangkan Bunyamin.
Jadi Nabi Yakub mengatakan, sekali-kali aku tidak akan melepas Bunyamin bersama kamu sehingga kamu memberikan janji kokoh atas nama Allah. Isinya janji itu pasti kamu akan mendatangkan Bunyamin itu kepada aku lagi. Kecuali bila kamu dikepung sudah memang tidak mampu lagi mendatangkan. Dikepung masalah, dikepung halangan. Dikepung halangan bikum dengan kamu. Falamma atauhu, ketika mereka telah memberikan kepada Yakub mauthikahum, janji-janji mereka, qala, maka Yakub mengatakan, Allahu Allah, alama, atas perkara, naqulu, yang kami ucapkan, wakilun, adalah menjadi saksi, atau menjadi saksi. Wa qala, dan Yakub mengatakan, ya bunayya, hai anak-anakku, ya baniya, hai anak-anakku, la tadkhulu, janganlah kamu masuk, min babin wahidin, dari pintu yang satu, wadkhulu, dan masuklah, min abwabin mutafarriqah, dari pintu-pintu yang berlain-lain. Wa ma ugni, dan tidaklah aku dapat memberikan manfaat, tidak. Wa ma ugni, melepaskan juga bisa. Wa ma ugni, dan aku tidak akan bisa melepaskan angkum dari kamu, minallahi, daripada takdir Allah, min syai'in, sedikit pun. Inil hukmu, tidaklah keputusan illa lillah, kecuali bagi Allah. Alaihi, atasnya tawakkaltu, aku bertawakal. Wa alaihi, dan hanya atas Allah. Wa alaihi, dan hanya. Jar majrur itu kalau didahulukan dikasih tambahan hanya. Wa alaihi, dan hanya atasnya. Fal yatawakkal, hendaklah bertawakal. Al mutawakkilun, orang-orang yang bertawakal. Walamma dahulu, ketika mereka telah masuk, min haitsu amarahum, dari arah memerintahkan mereka, abuhum, ayah mereka, maka tidaklah ada yugni, melepaskan, anhum, dari mereka, minallahi, dari takdir Allah. Maka tidaklah ada dia apa itu perintah Yakub itu. Maka tidaklah perintah Yakub itu yugni, melepaskan, anhum, dari mereka, minallahi, daripada takdir Allah, min syai'in, sesuatu, illa hajatan, kecuali satu hajat, fi nafsi Yakub, dalam diri Yakub, qadhaha, yang dia ingin menunaikannya. Wa innahu, sesungguhnya dia ladu ilmin, sungguh mempunyai ilmu, lima, karena apa, alamnahu, yang aku telah, lima alamnahu, karena pengajaran aku kepadanya, atau lima, karena perkara alamnahu, yang aku telah mengajarkannya kepada Yakub. Walakin aktsarun nas, tapi kebanyakan manusia, la ya'lamun, mereka tidak tahu. Masya Allah, ini juga cerita-cerita ini banyak sekali hikmah-hikmah yang mesti kita ambil. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam sudah pesan kepada saudara-saudaranya itu, setelah mereka dikasih bahan-bahan makanan dari negeri Mesir. Pada waktu itu saudara-saudara Nabi Yusuf belum tahu bahwa raja menteri besar Mesir itu adalah Nabi Yusuf sendiri, saudara mereka. Mereka tidak kenal lagi karena sudah lamanya tidak berjumpa dan keadaan pun telah berubah. Nabi Yusuf sudah menjadi orang besar di Mesir, tapi Nabi Yusuf tidak lupa kepada mereka, tidak pangling kepada mereka, karena mereka keadaannya masih seperti semula yang dulu. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan kepada mereka, kamu tidak boleh membeli makanan lagi ke negeri Mesir, kecuali kalau kamu membawa saudara kamu dari ayah kamu, saudara seayah kamu, yaitu Bunyamin. Kalau kamu tidak mau membawa Bunyamin ke sini,
tidak akan saya beri bahan makanan lagi. Kemudian Nabi Yusuf menaruh uang mereka di karung-karung bahan makanan yang mereka telah beli, maksudnya supaya mereka ini ada semangat untuk kembali lagi ke Mesir. Dan ternyata siasat atau cara Nabi Yusuf ini berhasil 100%. Ketika mereka membuka bahan-bahan makanan yang mereka beli dari Mesir, mereka menemukan uang mereka ada di karung-karung itu, dikembalikan kepada mereka. Maka mereka mengatakan kepada Nabi Yakub, "Ya abana, ma nabghi hadhihi bidha'atuna ruddat ilaina." Hai ayah kami, apa yang kita minta lagi? Jadi kita ini sudah enggak punya alasan lagi untuk keberatan melepaskan Bunyamin bersama kita, ini sudah enggak ada alasan lagi. Ini Raja Mesir itu betul-betul telah menampakkan kebaikannya kepada kita. Ini uang kita dikembalikan lagi semuanya. Hadhihi bidha'atuna ruddat ilaina. Ini barang-barang kami dikembalikan kepada kita. Maka kita akan membeli makanan lagi untuk keluarga kita di negeri Mesir. Dan kami akan menjaga saudara kami Bunyamin. Tambah lagi kita akan mendapatkan hadiah 1 muatan unta untuk saudara kami Bunyamin. Dan menambah 1 muatan unta itu bagi menteri Mesir itu mudah. Jadi maksudnya ini saudara-saudara Nabi Yusuf itu memberikan alasan-alasan yang kuat kepada Nabi Yakub untuk beliau mau melepaskan Bunyamin bersama mereka. Maka Nabi Yakub akhirnya menerima alasan-alasan mereka ini. Tapi qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan minallah la ta'tunnani bihi illa ayyuhata bikum. Nabi Yakub mengatakan, sekali-kali aku tidak akan lepaskan Bunyamin bersama kamu sehingga kamu memberikan kepada aku janji atas nama Allah, pasti kamu harus mengembalikan Bunyamin kepada aku, kecuali bila kamu dikepung atau kamu diliputi dengan halangan sehingga kamu tidak bisa membawa Bunyamin. Falamma atauhu mawthiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Ketika mereka sudah memberikan janji-janjinya kepada Nabi Yakub, maka Nabi Yakub mengatakan, Allah yang menyaksikan apa perkataan kita ini semuanya. Jadi ya Nabi Yakub ini yang memang seorang nabi, firasatnya itu sudah pas, semuanya itu sudah pas semuanya. Ketika dulu Yusuf mau dibawa oleh saudara-saudaranya, maka Nabi Yakub sudah khawatir. Akhafu ayyakula udhibu antum anhu ghafilun. Saya khawatir ini Yusuf ini dimakan serigala. Ternyata kekhawatirannya itu betul, ya. Jadi kenyataan, ya. Serigalanya ya saudara-saudaranya itu ternyata, ya. Kemudian ini lagi, pokoknya saya tidak akan melepaskan Bunyamin bersama kamu sehingga kamu memberikan janji akan mengembalikan Bunyamin lagi, kecuali kalau kamu itu diliputi oleh masalah, dikepung oleh halangan. Nah, ternyata akhirnya dikepung oleh halangan, ternyata begitu juga kenyataannya. Akhirnya Bunyamin dikepung oleh halangan sehingga nggak bisa dibawa pulang. Jadi ini nasib seseorang itu, apa yang akan terjadi itu biasanya sudah ada alamat-alamatnya sebelumnya. Kalau kamu teliti kehidupan nanti kan begitu. Seperti baginda Nabi ketika mengirim pasukan ke Mu'tah, pimpinannya Zaid. Kalau Zaid terbunuh nanti pimpinannya Ja'far. Kalau Ja'far terbunuh nanti pimpinannya Abdullah bin Rawahah.
Jadi seolah-olah baginda Nabi ini sudah terasa nanti itu pimpinan-pimpinan pasukan ini akan terbunuh semua gitu. Akhirnya kenyataannya begitu juga akhirnya. Maka biasanya itu apa yang akan terjadi itu tanda-tanda sebelumnya itu sudah ada saja itu. Karena apa yang terjadi itu dengan takdir Allah. Dan sekarang ini pun yang terjadi sekarang ini juga atas takdir Allah juga. Maka apa yang ditakdirkan oleh Allah sekarang ini biasanya itu ada munasabah dengan apa yang akan ditakdir oleh Allah nanti itu. Karena yang ngatur itu satu, mesti ada munasabahnya, ada kesesuaiannya. Tetapi kadang-kadang kita ini nggak sampai, pikiran kita ini nggak sampai. Ini kalau orang itu sudah biasa ngurus orang banyak itu sudah tampak itu santri itu baru mendaftarkan pertama itu kiai itu sudah terasa ini akan bertahan lama atau tidak itu sudah tanda-tandanya itu sudah ada sebetulnya itu. Walaupun kita ini nggak boleh jadi peramal, tapi tanda itu ada gitu. Pawaan pora jadi wong alim ketara gitu loh. Nah, orang itu walaupun itu tidak mesti begitu karena Allah itu fa'al lima yurid. Kadang-kadang Allah itu memberikan keputusan tidak berkesesuaian dengan yang sebelumnya itu ya bisa aja. Tapi biasanya itu senantiasa apa yang akan terjadi itu ada kesesuaian dengan yang sebelumnya. Nabi mengajak para sahabat pergi ke sebagian ada yang merasa berat. Tapi setelah musyawarah di Badar apa yang harus dibuat? Semua mufakat dalam satu keputusan. Semua mufakat dalam satu keputusan. Orang muhajirin, orang ansor, fikirnya sama. Maka Nabi mengatakan pertolongan Allah akan datang. Jadi tanda-tanda pertolongan Allah akan datang mulai awal sudah tampak itu. Di orang-orang ahli Badar sejak awal memang ada ketaatan. Musyawarah ya mufakat. Sebaliknya di Uhud ketika musyawarah itu nggak mufakat. Dan usul begini, usul begitu, usul begini, usul begitu. Di tengah jalan sebagian ada yang bolos. Pimpinannya Abdullah bin Ubay ini. Munafik, orang munafik yang banyak yang pulang duluan macam-macam. Sehingga mulai dari awal perjalanan di Uhud itu sudah memang nampak itu akan ada musibah itu sudah nampak gitu. Jadi mulai awal itu sudah ada tanda-tanda ini. Nah, begitu juga manusia itu orang itu akan jadi alim itu mulai awal itu sudah tandanya itu sudah ada gitu. Nah, kalau orang itu mau jadi orang jahil itu juga tanda-tandanya mulai awal itu sudah nampak gitu. Cuman ada orang yang paham, ada orang yang tidak paham. Allah. Kemudian Nabi Yakub memberikan arahan-arahan kepada anak-anaknya yang akan pergi ke Mesir. Wa qala ya baniya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Nabi Yakub mengatakan, hai anak-anakku, janganlah kamu masuk ke negeri Mesir dari satu pintu. Jadi waktu itu Mesir itu pintunya itu banyak. Pintu gerbang masuk negeri Mesir itu. Kamu jangan masuk dari satu pintu, masuklah dari beberapa pintu yang berbeda-beda. Maksudnya apa itu? Karena ini anak-anaknya Nabi Yakub itu orangnya itu menghebat-hebat. Berbeda dengan orang-orang lain itu berbeda. Orangnya besar-besar, tampan-tampan, memang keturunan Nabi.
ma arsalallahu nabiyyan illa kana hasanal wajhi hasanas saut. Allah tidak pernah mengirim seorang nabi kecuali mesti tampan wajahnya, enak suaranya. Ya. Jadi nabi itu yang wajahnya jelek itu nggak ada. Ya. Orangnya ganteng-ganteng semua nabi itu. Nah biasanya ya kegantengan itu nurun kepada anaknya. Anaknya Nabi Yakub yang jumlahnya 11 orang ini orangnya itu hebat-hebat semua. Sehingga Nabi Yakub ini khawatir gitu. Kalau ini 11 orang ini masuk dalam satu pintu, nanti akan jadi perhatian banyak orang. Ini rombongan apa ini? Nah, ini orang-orang luar biasa ini. Sehingga akan jadi omongan gejolak di negeri Mesir. Sebagian ulama mengatakan khawatir Nabi Yakub ini bahwa anaknya ini kena ain. Ain itu adalah musibah-musibah atau sakit yang diakibatkan oleh pandangan manusia.